Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah rahimakumullah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan, ada seorang pelacur di kalangan Bani Israel yang selalu menggoda laki-laki dengan kecantikan wajahnya. Wanita itu bernama Al-Malikah. Setiap hari, ia duduk-duduk di atas ranjang yang letaknya berhadapan dengan pintu rumahnya yang selalu terbuka, agar setiap pria yang lewat akan melihat kecantikannya. Setiap pria yang melihatnya pasti akan tergoda dengan kecantikannya. Mereka bisa bersenang-senang bersama Al-Malikah dengan syarat membayar 100 dinar. Wanita itu pun membuka kesempatan kepada siapa saja yang tertarik dengannya, asalkan membayar dengan nominal sesuai dengan syarat. Pada suatu hari, ada seorang pemuda abid atau ahli ibadah yang lewat depan rumah Al-Malikah. Tanpa sengaja, ia memandang tubuh cantik sang pelacur dan membuat dirinya tergoda. Sebagai seorang ahli ibadah, ia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghilangkan hawa nafsu yang bergejolak di hatinya. Namun, hawa nafsu itu tak kunjung hilang meski ia sudah berusaha menahannya. Akhirnya pemuda ahli ibadah itu bekerja keras untuk mengumpulkan uang agar bisa bersenang-senang dengan Al-Malikah. Ia bahkan menjual semua barang yang ia miliki sampai terkumpul uang 100 dinar. Setelah uangnya terkumpul, ia bergegas pergi ke rumah Al-Malikah dan menyerahkan uangnya kepada wakil Al-Malikah. Al-Malikah lantas segera menyiapkan waktu khusus untuk menyambut kedatangannya. Tibalah pada waktu yang telah ditentukan. Pemuda ahli ibadah itu menemui Al-Malikah. Al-Malikah telah menyiapkan segalanya. Ia berdandan cantik dan duduk di atas ranjangnya. Sesungguhnya, engkau telah memikatku, wahai Al-Malikah, sehingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 100 dinar agar bisa mendapatkanmu, kata pemuda itu. Tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda ini mengulurkan tangannya untuk menyentuh Al-Malikah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya berkah dari ibadah serta taubat yang dilakukan oleh si pemuda itu. Sungguh, Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu, kata pemuda itu di dalam hatinya. Ia lantas dilanda ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya seketika berubah. Biarkan aku keluar dari sini, dan 100 dinar ini tetap menjadi milikmu, ucap pemuda itu. Melihat keadaan yang aneh ini, Al-Malikah pun bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau mengumpulkan uang itu untuk bisa bersenang-senang denganku? Ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau malah tinggalkan begitu saja." Sungguh, aku sangat takut kepada Allah. Uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Izinkan aku keluar, ucap pemuda itu. Al-Malikah kembali bertanya, "Apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku?" "Tidak," jawab pemuda itu dengan lantang. "Kalau memang demikian, maka sungguh tidak ada yang lebih pantas menjadi suamiku melainkan dirimu," ucap Al-Malikah dengan nada penuh penyesalan dan taubat. Pemuda itu terus mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah Al-Malikah. Namun Al-Malikah tidak mengizinkannya pergi hingga pemuda itu bersedia menikahinya. Singkat cerita,
Akhirnya pemuda itu pun berhasil pergi meninggalkan rumah Al-Malikah. Sebelum pergi, ia sempat memberitahu namanya dan di mana rumahnya kepada Al-Malikah. Sejak ditinggal oleh pemuda ahli ibadah itu, Al-Malikah terketuk pintu hatinya dan termenung memikirkan pemuda tersebut. Ia berkata dalam hatinya, ini adalah dosa yang pertama kali dilakukannya, dan ia sangat merasa takut. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama 1 tahun. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga, dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya. Sejak saat itu, Al-Malikah memutuskan untuk berhenti dan bertaubat. Hingga pada suatu ketika, ia memutuskan untuk menemui pemuda itu dengan penampilan yang tertutup. Setelah bertanya ke sana kemari kepada penduduk desa, ia pun akhirnya dapat bertemu dengan pemuda itu. Namun, begitu pemuda itu mengetahui bahwa yang datang adalah Al-Malikah, si wanita pelacur yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut, menjerit dengan keras, lalu meninggal dunia saat itu juga. Setelah kejadian itu, Al-Malikah bertambah sedih. Ia pun bertanya kepada warga setempat, apakah pemuda yang meninggal itu memiliki keluarga yang membutuhkan seorang istri. Penduduk setempat mengatakan bahwa pemuda itu memiliki saudara laki-laki yang soleh, tetapi tidak memiliki harta. Singkat cerita, wanita yang dulunya pelacur itu menikah dengan saudara laki-laki si pemuda ahli ibadah itu karena kecintaannya kepada si pemuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai keturunan yang dimana di antara keturunannya terdapat 7 nabi Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seorang pemuda dari Arab baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Eropa. Pemuda tersebut merupakan salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa ilmu tentang agama Islam. Bahkan ia mampu untuk mendalaminya. Selain sebagai seorang pelajar yang tekun, ia juga seorang juru pendakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka berdua sangatlah akrab. Keakraban pemuda Arab itu dengan seorang Nasrani dilandasi harapan semoga Allah memberinya hidayah untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Di suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di depan sebuah gereja yang terdapat di kampung itu. Pemuda Nasrani akan memasuki gereja tersebut dan meminta agar pemuda Arab itu turut masuk ke dalam gereja. Pada awalnya, pemuda Arab tersebut keberatan dengan permintaan temannya itu. Namun, karena dia terus didesak dan dipaksa, akhirnya pemuda itu memenuhi permintaan si Nasrani. Lalu, masuklah ia ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening. Ketika pendeta gereja itu masuk, para hadirin serentak berdiri bersama untuk memberikan penghormatan. Dan di saat itu, si pendeta agak terkejut ketika memandang para hadirin. Ia pun berkata, "Saya mencium ada seorang muslim di tengah kita. Aku berharap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak beranjak dari tempatnya. Pendeta itu mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga pada akhirnya, pendeta itu kembali berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku akan menjamin keselamatannya." Barulah pemuda Arab itu beranjak keluar. Di ambang pintu, ia bertanya kepada si pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian pemuda itu hendak beranjak keluar. Namun,
Si pendeta ingin memanfaatkan keberadaan si pemuda dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memojokkannya dan mempermalukan pemuda tersebut, sekaligus ingin mengokohkan agama dan gerejanya. Si pendeta berkata, "Aku akan membiarkan Anda keluar dari tempat suci ini setelah aku mengajukan 22 pertanyaan kepada Anda, dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Sang pemuda Arab tersebut tersenyum dan berkata, "Silahkan." Sang pendeta pun mulai mengajukan pertanyaan yang tidak masuk akal. Pertanyaan tersebut adalah: pertama, 1 yang tiada duanya. Kedua, 2 yang tiada tiganya. Ketiga, 3 yang tiada empatnya. Keempat, 4 yang tiada limanya. Kelima, 5 yang tiada 6-nya. Keenam, 6 yang tiada 7-nya. Ketujuh, 7 yang tiada 8-nya. Kedelapan, 8 yang tiada 9-nya. Kesembilan, 9 yang tiada 10-nya. Kesepuluh, sesuatu yang tidak lebih dari 10. Kesebelas, 11 yang tiada 12-nya. Kedua-belas, 12 yang tiada 13-nya. Ke-13, 13 yang tiada 14-nya. Ke-14, sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. Ke-15, apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya. Ke-16, siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga. Ke-17, sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. Ke-18, sesuatu yang diciptakan Allah tanpa ayah dan ibu. Ke-19, siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api, dan siapakah yang terpelihara dari api. Ke-20, siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu, dan siapakah yang terpelihara dari batu. Ke-21, sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. Dan yang terakhir adalah, pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinar matahari. Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda muslim itu melontarkan senyuman yang mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah, ia pun menjawab, 1 yang tiada duanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 yang tiada tiganya adalah malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 12 yang berbunyi, "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami." 3 yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir merusak kapal yang ditumpanginya, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. 4 yang tiada limanya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang tiada 6-nya adalah sholat 5 waktu. 6 yang tiada 7-nya adalah jumlah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. 7 yang tiada 8-nya adalah 7 lapis langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, "Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang." 8 yang tiada 9-nya adalah malaikat pemikul Ars Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 17 yang berbunyi, "Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Ars Rabb-mu di atas kepala mereka." 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa, yaitu tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik,
katak, darah, kutu, dan belalang. Sesuatu yang tidak lebih dari 10 adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, "Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat." 11 yang tiada 12-nya adalah jumlah saudara-saudara Nabi kami yang bernama Yusuf. 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 60 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Musa memohon udara untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah darinya 12 mata air." 13 yang tiada 14-nya adalah jumlah saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. Sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Takwir ayat 18 yang berbunyi, "Dan waktu subuh ketika fajarnya mulai menyingsing." Kuburan yang berjalan membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan itu terungkap, Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Tak ada cercaan terhadap kalian." Dan ayah mereka, yakni Nabi Yakub berkata, "Aku akan memohon ampun bagimu kepada Robku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya adalah suara keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 19 yang berbunyi, "Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai." Makhluk yang diciptakan Allah tanpa ayah dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Soleh, dan kambing Nabi Ibrahim. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Soleh, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah Abrahah, dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi atau penghuni gua. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan dianggap sebagai perkara besar adalah tipu daya wanita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 28 yang berbunyi, "Sebenarnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting, dan setiap ranting mempunyai 30 daun, kemudian setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinar matahari, maknanya ialah pohon adalah tahun, mengomel adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat 5 waktu, 3 dikerjakan di malam hari, dan 2 di siang hari." Mendengar jawaban sang pemuda, pendeta dan para hadirin merasa sangat takjub. Kemudian, pemuda tersebut meminta izin untuk pamit dan beranjak pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya dan membalikkan badan menatap sang pendeta. "Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu?" tanya sang pemuda Muslim. "Silahkan," jawab sang pendeta. Sang pemuda diam sejenak, kemudian berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan si pemuda Muslim, lidah sang pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan, dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja terus mendesaknya agar ia menjawab pertanyaan tersebut. Namun ia berusaha untuk mengelak.
Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepada pemuda tersebut, dan semuanya ia jawab dengan tepat. Sementara ia hanya memberi 1 pertanyaan, namun Anda tidak mampu menjawabnya, teriak salah seorang hadirin. Pendeta tersebut berkata, "Sungguh, aku mengetahui dengan baik jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun aku takut kalian akan marah jika aku menjawabnya." "Kami akan menjamin keselamatan Anda," jawab mereka dengan serentak. Sang pendeta mengambil nafas, kemudian berkata, "Jawabannya ialah, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mendengar jawaban itu keluar dari mulut sang pendeta, akhirnya para hadirin yang hadir di gereja tersebut secara serentak mengucapkan syahadat dan akhirnya mereka masuk agama Islam. Sungguh, Allah telah menganugerahkan hidayah, kebaikan, dan mengarahkan mereka kepada Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Syurga adalah sebuah tempat yang sangat indah, dan tak ada keindahan seindah surga. Surga diperuntukkan untuk seorang hamba yang ketika hidup di alam dunia senantiasa taat dan patuh atas perintah Allah, dan juga menjauhi segala apa yang dilarang. Kisah penghuni surga kerap diceritakan dan dijelaskan dalam Al-Quran. Beragam kisah disampaikan melalui firman-Nya agar menjadi hikmah serta pelajaran bagi setiap pembaca yang merenungi ayat-ayat Allah. Dijelaskan Profesor Akhi Yusuf dalam sebuah tafsir Al-Quran bahwa sebagian dari hamba-hamba yang disucikan itu menemui sebagian lainnya. Mereka semua saling bercakap-cakap antara satu dengan lainnya. Mereka juga saling berkunjung dan bertegur sapa. Tampak suasana keakraban di antara mereka semua. Maka, sebagian dari mereka menemui sebagian yang lain sambil saling bertanya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya, aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman." Quran Surah As-Saffat ayat 50-51. Warga surga ini mengisahkan jika dia pernah menemui seseorang, dan dia bertanya dengan kalimat yang dikutip Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 52-53 yang berbunyi, dia berkata, "Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kiamat? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?" Seusai menceritakan pengalaman berbincang dengan seorang teman di dunia kepada sahabatnya di surga, dia pun berkata, "Maukah kamu meninjau temanku itu?" Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 54-55. Sahabatnya itu menerima ajakan tersebut. Mereka pun meninjaunya ke neraka. Mereka berdua keluar dari surga untuk pergi ke neraka. Sesampainya di neraka, mereka melihatnya berada di tengah-tengah api yang sedang menyala-nyala. Mereka menyaksikan langsung apa yang sedang dialami temannya semasa di dunia itu, karena tidak mempercayai hari kebangkitan. Mereka kemudian menemukan temannya itu. Dia berkata, "Demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku, dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka." Al-Quran Surah As-Saffat ayat 56-57. Hamba Allah ini bersumpah jika dia nyaris diseret ke dalam neraka karena temannya itu. Dia pun bersyukur karena adanya rahmat dari Allah, dia bisa selamat dari jilatan api neraka. Jika kita perhatikan, ungkapan selamat dari bahaya api neraka itu karena sepenuhnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hamba tersebut tidak menyebutkan alasan dia selamat dari neraka karena keimanannya terhadap hari akhir. Keimanan itu sendiri pada hakikatnya ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, keputusan tetap berada dalam genggaman Allah, ujar Profesor Ahy Yusuf. Tidak sampai di situ, Profesor Ahy Yusuf melanjutkan penggalan ayat. Pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka, merupakan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pantas seorang hamba mengatakan dia selamat dari azab neraka karena keimanannya dan kesolehannya. Namun, penyelamat manusia di akhirat semata-mata rahmat, anugerah, dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya merupakan ayat-ayat renungan dari dua sahabat di surga itu. Maka, apakah kita tidak akan mati kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini? Mereka kembali memperbincangkan nikmat yang telah mereka rasakan, termasuk merenungi kekalnya kenikmatan surga dengan pertanyaan, apakah kita tidak akan mengalami kematian lagi, tetapi tetap hidup selamanya? Pertanyaan ini bukanlah ditanyakan karena tidak tahu. Mereka berada di tengah suasana keharuan mereguk nikmat Allah yang banyak itu. Keharuan ini mendorong munculnya ucapan, apakah kita tidak akan mati? Setelah adanya penegasan yang membangkitkan rasa syukur mendalam itu, mereka pun berkata, jika kematian yang mereka alami itu hanyalah sekali, itulah kematian di dunia. Setelah itu, mereka menegaskan kembali jika mereka tak mendapat azab di akhirat sebagai penduduk surga. Di surga itu, yang ada hanya kenikmatan-kenikmatan tiada tara. Mereka pun menegaskan, sungguh ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 60 hingga 61. Di ujung kisah itu, terdapat pertanyaan yang membangkitkan motivasi untuk beramal guna mencapai sebesar-besarnya kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah, sehingga kelak Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya,